Pemirsa, Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh kader Partai Gerindra agar senantiasa selalu berbuat baik untuk bangsa dan negara sebelum ajal menjemput mereka. Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Bapak Haji Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara taklimat Ketua Dewan Partai Gerindra bertajuk Kompak Bergerak Berdampak yang dihelati Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Dalam taklimatnya, Prabowo mengimbau kepada semua kader Partai Gerindra yang kini telah menjabat di level eksekutif hingga gubernur dan bupati agar tidak takut berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Menurutnya lebih baik berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia sejahtera hingga dikenang karena keberhasilan atas program-program kebijakan pemerintah yang berdampak ke rakyat. Lebih baik kita berbuat, kita nggak usah takut. Lebih baik kita berbuat yang terbaik. Gajah meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Lebih baik kita dikenang. Membela rakyat, dikenang, membawa Indonesia sejahtera, dikenang, memberi makan semua anak-anak dan ibu-ibu hamil seluruh Indonesia. Itu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar resmi menutup Musabakoh Qiroatil Kutub Nasional atau MQKN 2025. Caimin mengapresiasi penyelenggaraan Musabakoh Qiroatil Kutub Nasional atau MQKN 2025 yang digawangi Forum Percepatan Transformasi Pesantren yang diikuti peserta dari berbagai daerah mampu melahirkan calon ulama baru dan intelektual baru. Menurutnya kegiatan ini bagian dari regenerasi ulama dan membuktikan Indonesia menjadi gudang ulama untuk membentuk masyarakat yang madani. Caimin juga menegaskan pesantren harus menjadi integral dari pemberdayaan masyarakat. Selain mendapatkan uang pembinaan untuk juara 1, 2, dan 3, mereka juga mendapatkan hadiah umroh. Saya bangga karena calon-calon ulama, calon-calon fuqaha yang mengawal ajaran dan doktrin Ahlussunnah wal Jamaah ke-NU-an akan terus menjadi bagian dari regenerasi ulama. Pemenangnya calon ulama dari Aceh, juara-juaranya tersebar dari berbagai daerah. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih gudangnya ulama. Indonesia masih memiliki tradisi keilmuan agama yang kuat. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1.
Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puncak program Desa Emas atau Desa Ekonomi Masyarakat Sejahtera Golden Pitch UMKM 2025 sukses digelar di Agrinex Expo G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ajang ini turut menghadirkan Ketua Umum MNC Peduli Angela Tanusudibio yang berkomitmen dalam mendorong UMKM desa mampu naik kelas dan bersaing di tingkat nasional. MNC Peduli terus mendorong pemberdayaan UMKM desa yang ditunjukkan pada gelaran Golden Pitch UMKM 2025 atau puncak program Desa Emas yang diinisiasi Yayasan Setara Indonesia dan Innotech Foundation. MNC Peduli hadir sebagai mitra strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat akar rumput. Gelaran yang berlangsung di Agrinex Expo G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat ini turut menghadirkan Ketua Umum MNC Peduli Angela Tanusudibio selaku juri Golden Pitch bersama seorang praktisi dunia usaha lainnya serta pendiri Yayasan Indonesia Setara dan Innotech Foundation Sandiaga Uno. Saya sangat senang sekali dan mudah-mudahan dengan adanya agenda ini UMKM Indonesia bisa terus berkembang, tidak hanya untuk menjadi raja di Indonesia sendiri tapi bahkan bisa mendunia. Dan tentunya kami dari MNC Peduli maupun dari MNC Group sebagai media, kita bisa terus membantu dari segi pemasarannya dan sosialisasinya. Desa Emas ini adalah ekonomi masyarakat sejahtera. Dan Desa Emas kita arahkan untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Dan saya terima kasih nih Bu Angela dan Mbak Rifda karena saya melihat juga peran perempuan yang sangat luar biasa nih dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Golden Pitch UMKM 2025 menjadi ajang strategis bagi UMKM desa untuk mendapatkan akses pasar, peluang kolaborasi, serta perspektif dan masukan dari para narasumber yang berpengaruh di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Produk ini akan terus bisa berkembang karena bisa dipromosikan dan dipasarkan gitu. Pastinya dibantu oleh MNC dan karena atas kegiatan dan program ini pastinya ini akan lebih dikenal. Melalui kolaborasi bersama Yayasan Setara Indonesia dan Innotech Foundation, MNC Peduli berkomitmen menghadirkan ekosistem wirausaha desa yang kuat, modern, dan berdaya saing melalui pendampingan dan publikasi. Dari Jakarta, salam Pulungan, Yudi Permana, iNews melaporkan.